Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang hari ini disampaikan boleh jadi rema bagi hidup kita, jatuh di tanah hati kita yang subur. Mari sama-sama siapkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Kami cintai Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu.
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari sekali lagi sama-sama katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Ya ralalaba ya sanda ralalaba. Oh ya ralalaba ya segira la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 . Kau saja yang layak kami puji Tuhan. Kau saja yang layak kami tinggikan. Haleluya. Ya ralalaba ya sigira lalalaba ya ralalaba. Sigira pataka ya sanda ral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 a. Uralalalalalaba ya sigira pataka ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya sanda ralalaba. Sigira lalalaba ya sanda ralalaba ya saya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya ingin melihat dulu tangan-tangan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa di masa-masa ini kita tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Saya teringat firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini tema khotbah saya berjudul Living in Victory. Saya percaya bahwa kita semua merindukan untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 3, 4. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini jelas mengingatkan kepada kita kembali bahwa kalau kita ingin bersama-sama menang bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa kita harus pertama menjadi orang yang terpanggil, dan yang kedua orang yang dipilih, dan yang terakhir kita harus menjadi orang yang setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, yaitu seorang dapat dikatakan seorang yang mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Saya dapat katakan dia memiliki latar belakang seorang perampok, tapi bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pahlawan.
dan dia mengalami banyak kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama langsung saja membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 terlebih dahulu. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Mari kita baca sama-sama. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang mulia perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan sundal, dan ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dari 3 ayat pertama ini kita belajar bahwa Yefta adalah anak daripada Gilead. Dan Gilead ini memiliki istri yang sah, melahirkan anak lelaki baginya. Tetapi dalam kehidupan Gilead bermain dengan seorang perempuan sundal. Dia main pelacur. Dan apa yang terjadi? Lahir daripada pelacur ini adalah seorang anak yang namanya Yefta. Nah, waktu Gilead bersama dengan istri yang sah, ya, bersama dengan anak-anaknya, keluarga, dan dia nggak suka sama Yefta, karena Yefta ini anak dari perempuan lain, atau dikatakan anak perempuan sundal. Lahir akibat daripada hubungan gelap Gilead dengan perempuan sundal itu. Dan apa yang terjadi? Yefta sempat diusir dan dia lari ke tanah Tob dan dia berkumpul dengan perampok-perampok dan akhirnya menjadi perampok. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang daripada Yefta ini orang yang penuh dengan kepahitan. Ya, saya dapat katakan dari sejak lahir dia ditolak. Ya. Dia masuk dalam keluarga Gilead. Ya, Gilead punya istri yang sah dan anak-anaknya, tapi Yefta diperlakukan beda. Ya, karena dia anak dari perempuan lain, anak daripada hasil persundalan. Dan apa yang terjadi? Yefta mengalami banyak kepahitan. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah, akhirnya dia ketemu dengan perampok-perampok, akhirnya jadi perampok. Nah, kehidupannya hancur. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, setelah dia mengalami pengusiran, dia mengalami kehancuran dalam hidupnya dan diusir waktu itu, ya, dari bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-4 sampai yang ke-8 kita lanjut baca. Beberapa waktu kemudian Bani Amon itu berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Waktu udah diusir, dibuang, sekarang begitu giliran perlu untuk melawan bangsa Amon, ya, melawan Bani Amon, Yefta dipakai, ya. Bahkan tua-tua Gilead itu menjemput Yefta ke tanah Tob. Kata tua-tua itu, kata mereka kepada Yefta di ayat yang ke-6, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Bayangin, Bapak Ibu, ya. Yefta udah diusir, udah dibuang. Sekarang tiba-tiba giliran diperlukan. Baru tua-tua Gilead itu datang kepada Yefta. "Ayo dong, join, ikut aku yuk, kita perangin Bani Amon." Bagaimana rasanya Yefta? Yefta sampai bilang, "Bukankah dulu engkau yang sudah membenci aku dan mengusir aku? Sekarang kamu datang pada saat engkau terdesak." Istilahnya sekarang berkata, emangnya gue pikirin, ya kan? Gue udah dibuang, ya kan? Udah nggak kepake, ya, dibenci. Oh, sekarang tiba-tiba datang perlu, ya. Apa reaksi Yefta? Saya percaya ini hal yang tak mudah. Orang udah ngalamin banyak kepahitan, kebencian, sekarang tiba-tiba diundang untuk masuk bergabung.
Tetapi saya melihat keputusan yang diambil oleh Yefta ini sesuatu yang luar biasa. Saya dapat katakan, menerima panggilan Tuhan. Orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang terpanggil oleh Allah, lalu orang yang dipilih dan yang setia. 3 hal ini. Dan apa yang dilakukan oleh Yefta pada saat-saat dia menghadapi satu pergumulan untuk mengambil satu keputusan, dia pada akhirnya menerima panggilan Tuhan. Saya percaya dalam sesuatu yang tidak mudah yang dilakukan oleh Yefta. Di ayat yang ke-11, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11 dikatakan seperti ini. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Dia ikut, ya, dia akhirnya menerima undangan itu, ya. Dia ikut dengan para tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saya percaya bahwa dia mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini satu keputusan yang Yefta ambil di tengah-tengah kepahitan, luka-luka batin. Dia bergumul dalam hidupnya, tapi pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyerahkan segala persoalan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya percaya bahwa dia melepaskan pengampunan. Sesuatu yang tidak mudah. Tapi pada akhirnya dia lepaskan satu pengampunan. Ini satu keputusan yang luar biasa. Menerima panggilan Tuhan artinya apa? Dia melepaskan kehidupan masa lalunya. Segala kebencian itu dia buang, segala kepahitan yang dia alami itu dia lepaskan pengampunan. Disitulah awal kehidupan Yefta. Makanya dikatakan Yefta di Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan, tapi dia memiliki satu kehidupan yang rusak di masa lampaunya. Ya, dia mengalami banyak kepahitan, mengalami banyak kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya boleh saksikan apa yang saya alami juga, Bapak Ibu. Ya, saya pernah sekolah di Amerika, ya, puluhan tahun yang lalu, ya, dan apa yang terjadi, ya, waktu itu puji Tuhan bisa menyediakan transportasi kendaraan, ya, dan setiap kali saya kuliah, saya sempat mengendarai mobil dan parkir di tempat yang biasanya saya parkir. Tapi satu hari apa yang saya alami, mobil saya sempat dirusak. Ya, manajer daripada kepala parkir itu sampai bilang, wah itu mobilnya entah bagaimana waktu saya mundurin, tiba-tiba rusak sendiri. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, saya nggak mengerti siapa yang berbuat, tetapi saya tahu bahwa kunci itu saya berikan kepada manajer, kepala daripada yang menjaga parkir tempat itu. Dan apa yang terjadi, mungkin waktu dia mundurin, ya terlalu cepat, terus dia ganti persneling. Ya, kalau otomatis nggak boleh langsung, ya mundurin langsung parkir P gitu, ya jebol automatic transmission-nya. Nah, benar-benar waktu itu rusak. Lalu saya sedih. Saya tanya, ini bagaimana tanggung jawabnya? Tapi dia bilang, I'm sorry, I do nothing, I didn't do anything. Sampai rusak begitu, wah saya mengalami banyak luka-luka batin pada waktu itu. Saya harus bawa ke bengkel untuk perbaikan. Saya tahu bahwa itu harganya mahal sekali. Dan mereka sudah estimasi kalau automatic transmission rusak, itu 2.500 US dollar saya harus bayar. Bapak Ibu, itu nilai pada waktu itu bukan nilai yang murah, mahal sekali. Ya, saya sekolah sudah biaya mahal, sekarang saya harus tambah dengan kejadian bencana seperti ini. Ya, saya tanya, nggak ada orang yang tahu, tapi mobil itu rusak. Ya, lalu saya bawa ke bengkel, dia bilang ini harus perbaikin, ya kurang lebih seminggu baru selesai, ya karena keadaannya yang sangat parah. Nah, apa yang terjadi selama seminggu itu? Itu ada satu pergumulan, satu kebencian kepada orang yang melakukan itu. Ya, setiap hari saya ketemu dia, ya kan ada kebencian, rasa pahit. Ya. Kenapa semuanya harus terjadi? Tapi satu keputusan yang saya harus ambil, ya, apakah saya mau menerima panggilan Tuhan pada waktu itu? Ya, apa yang terjadi selama 1 minggu itu? Saya pergi kuliah, tiba-tiba pagi saya dengar suara Tuhan. Setiap hari kalau saya breakfast, saya suka beli donat. Tiba-tiba Tuhan bilang, kasih donat itu, bagi sama dia. Saya setiap kali beli 2, 1 saya harus bagi ke dia. Saya bilang, apa-apaan ini Tuhan? Tapi Tuhan bicara sama saya untuk kasih kepada orang itu. Dan apa yang terjadi, saya ketemu dengan orang yang sama. Saya bilang, have your breakfast.
ya terima ini donat ini. Dia sampai lihat saya, nggak percaya. Tapi Tuhan suruh, saya lakukan itu. Begitu saya udah kasih, saya lega. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya kan, Tuhan bilang waktu dalam doa-doa, Tuhan bilang harus belajar ya untuk melepaskan pengampunan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, di awal-awal saya sampai kumpulin sama teman-teman, apakah kita mau ribut aja sama orang ini? Ya, Bapak Ibu nggak mudah. Ya, di tempat saya sekolah itu ada gerombolan-gerombolan juga orang-orang dari Harlem. Ya, saya percaya waktu di kota New York di Amerika, daerah Harlem itu daerah banyak teroris di situ, ya, banyak perampok juga di situ, banyak daerah-daerah slum area, ya, orang-orang yang sangat jahat tuh ada di wilayah itu. Ya, nah itu kalau kita ribut bisa lebih ramai lagi. Lalu Tuhan bilang udah, ya, belajar untuk bisa lepasin pengampunan. Bapak Ibu, saya punya sesuatu yang tidak mudah, tapi saya harus lakukan untuk melepaskan pengampunan itu. Ya, lalu saya berkeputusan udah nggak usah berkelahi, nggak usah ribut. Saya bilang sama teman-teman saya udah, saya nggak mau lebih ramai lagi. Ya, udah kita selesai aja sampai di sini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah saya berdoa lepasin pengampunan itu, ya kan, ambil keputusan yang baru, saya lega. Dan apa yang terjadi setelah 1 minggu mobil itu setelah selesai perbaikan, ya, saya datang ketemu ya kepala bagian daripada servis itu, saya bilang saya mau bayar ya untuk biaya perbaikan ini. Lalu dia bilang sama saya, karena ini automatic transmission setelah dilihat memang ada kerusakan, tapi ini juga ada defect dari factory, ya, ada sesuatu yang masih tanggung jawab daripada pabrik. Akhirnya Bapak Ibu, pada saat saya udah bisa lepasin pengampunan, saya percaya bahwa itu Tuhan yang bekerja, digaransi. Jadi saya nggak usah bayar 1 sen pun untuk perbaikan mobil itu. Bukankah ini satu mujizat yang Tuhan buat? Saya percaya hari-hari ini kalau kita dipanggil oleh Tuhan, artinya apa? Satu panggilan yang kita mau dengar untuk kita boleh melepaskan satu pengampunan. Saya percaya bahwa Tuhan akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu, ini satu mujizat yang saya alami, Bapak Ibu, dan saya harus saksikan bahwa ada satu kuasa di balik pengampunan yang kita berikan, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu, ini yang dialami, ya, saya percaya Yefta waktu itu ada satu keputusan yang berat yang dia harus ambil. Tapi pada saat dia mau bergabung kembali dengan para tua-tua Gilead yang sempat membenci dan mengusirnya, dan dia menyerahkan perkaranya itu di hadapan Tuhan, dia lepaskan pengampunan, bahwa dia mengambil satu keputusan bahwa aku tidak mau mati sebagai seorang perampok, tapi aku mau mati sebagai seorang pahlawan. Saya percaya bahwa ini keputusan yang dahsyat yang dia ambil. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali ke Hakim-Hakim pasal ke-11. Sekarang kita baca ayat 29. Dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di saat-saat dari Yefta bersama dengan seluruh pasukan tua-tua Gilead, ya, pada saat melakukan penyerangan kepada Bani Amon. Dan apa yang terjadi? Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Saya percaya ini yang kedua berbicara bukan hanya Yefta menerima panggilan Tuhan, tapi Yefta dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yefta membuka terhadap roh Tuhan untuk menguasai dirinya. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil, kita hidup menjadi manusia yang baru. Tapi yang kedua ini sesuatu yang penting, orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang mau terbuka terhadap roh Tuhan. Artinya apa? Dia mau berdoa, ya, dia mau baca firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang dihinggapi roh Tuhan, artinya orang yang berjalan di dalam roh, yaitu dia suka berdoa dan suka baca Alkitab. Kita siap untuk hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Ya, pada saat roh Tuhan bekerja terhadap Yefta, Yefta mampu, ya, mengadakan satu kemenangan. Dan dia katakan dia mengalami itu semua. Bukan hanya dia berjalan di daerah Manasye, tapi kemudian dia melalui Mispa. Ya, dari Mispa dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dia mengalami sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan.
Saya percaya bahwa ini kemenangan yang dialami oleh Yefta pada saat Roh Tuhan menghinggapi dia. Nah, Bapak Ibu, saya juga sempat alamin. Saya dapat katakan ini satu kemenangan, ya, yang saya alami juga. Saya teringat pada waktu setelah kami menikah, kami merindukan sebuah rumah di wilayah Jakarta Selatan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap keluarga baru merindukan juga kalau Tuhan menghendaki bisa juga punya rumah. Nah, hasil daripada saya bekerja, ya, bertahun-tahun ya, sebagai karyawan, ya kan, kita memiliki dana yang lumayan, ya, bisa beli rumah kecil, Bapak Ibu, ya, cuma 200 meter persegi pada waktu itu. Nah, puji Tuhan, ya kan, sudah deal, ya, dengan broker pada waktu itu, sudah ambil keputusan, oke, harganya sudah pas, udah lihat lokasinya bagus, cocok, ya, kamarnya lumayan, ya, ada 3 kamar. Nah, kita lihat, puji Tuhan, bisa juga nanti kalau kami berkeluarga punya anak, bisa juga, ya, cukup kamarnya, dan kami melihat lokasinya luar biasa. Kami sudah deal, udah kasih tanda jadi. Lalu apa yang terjadi? Ya, setelah kita udah proses begitu, tiba-tiba sehari kemudian dikatakan, maaf, sudah ada orang lain yang bayar, bisa kasih lebih daripada itu. Mau dibatalin kontrak itu. Waduh, waktu saat itu saya menangis. Tapi apa yang terjadi? Ya, saya teringat kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus mau dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ya, jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada kemarahan. Ya, lalu waktu saya sempat dikabarkan seperti itu, saya bilang, wah, ya sudah, kalau memang harus milik orang lain, saya hanya bisa berdoa dan menangis. Dan apa yang terjadi setelah kita berdoa dan baca firman Tuhan, untuk kita tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Dan apa yang terjadi? Malam itu, ya, saya nggak tahu bagaimana, ya, karena besok paginya saya baru terima telepon. Ternyata malam itu orang yang mau jual rumah itu dibikin nggak bisa tidur. Saya nggak tahu kenapanya, ya, nggak ngerti kenapa. Tapi dia bilang nggak bisa tidur, dia lihat wajah saya, oh iya, kayaknya saya mesti kasih rumah ini sama James, katanya. Wah, puji Tuhan, Bapak Ibu. Besok paginya saya ditelepon lagi oleh brokernya, katanya itu yang mau jual rumah nggak jadi jual kepada temannya, walaupun harganya lebih. Dia mau jualnya sama Bapak aja. Saya percaya bahwa ini mujizat. Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka Tuhan bekerja. Apapun yang terjadi, kalau itu memang Tuhan katakan menjadi milik kita, Tuhan akan sediakan indah pada waktunya. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan. Saya percaya bahwa ini, yang hari-hari ini, Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi umat pemenang, yang pertama, kalau kita sudah diterima panggilan Tuhan untuk melepaskan, ya, kepahitan, kebencian kita, jadi manusia baru, lalu kita dipilih oleh Tuhan, kita siap terbuka untuk Roh Tuhan bekerja. Dan pada saat kita izinkan Roh Tuhan bekerja, maka ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-11, apa yang dialami oleh Yefta, ayat 32 dan 33. Hakim-Hakim pasal 11, ayat 32 sampai 33. Setelah Yefta terpanggil, dan kemudian setelah Yefta terpilih, dan yang terakhir dia setia. Kenapa saya dapat katakan setia? Mari kita baca ayat 32 dan 33. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Bapak Ibu bayangkan, 20 kota banyaknya dikalahkan oleh Yefta, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak mudah. Dari Aroer sampai kota Minit, sampai dekat Minit, itu 20 kota dikalahkan. Saya percaya persoalan ada 20 kota, persoalan demi persoalan. Tapi 20 persoalan itu dikalahkan satu persatu. Saya percaya ini kesetiaan Yefta menghadapi peperangan. Hari-hari ini, saya rindu untuk kita semua, ayo belajar tetap setia. Pada saat kita menghadapi pergumulan persoalan, kita tetap setia mengasihi Tuhan. Saya teringat Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tetap setia mengasihi Tuhan,
maka Allah turut bekerja. Saya percaya Yeftah bisa memenangkan peperangan, dia bisa mendudukkan ya, Bani Amon setelah 20 kota dikalahkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya melihat kesetiaan dan ketekunannya. Ya, saya diingatkan Bapak Ibu bagaimana saya juga belajar setia waktu saya pertama kali sekolah. Waduh, dari SD nilainya merah melulu. Ya, sampai orang tua udah angkat tangan, lihat saya kepala sekolah juga angkat tangan. Tapi saya berusaha untuk tekun dan setia. Ya kan, mengasihi Tuhan. Di saat-saat saya mengalami seperti itu, saya tetap mengasihi Tuhan. Pelan-pelan tetap naik kelas, bisa selesaikan sekolah, ya, naik ke SMP walaupun lolos cuma dari lubang jarum, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi terus ikuti itu. Ya, banyak pergumulan, persoalan, tapi pada saat saya ambil keputusan, ya, dulu, waduh, nakal banget, ya, sering berkelahi di sekolah. Tapi terus kemudian serahkan hidup pada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Mulai pelan-pelan terus doa, penuh dengan firman Tuhan, belajar, ayo nggak boleh berantem lagi, belajar hidup damai dengan semua orang. Mulai saya lakukan firman Tuhan itu, tetap mulai setia, terus mengasihi Tuhan. Akhirnya bisa lulus sekolah, dikirim ke luar negeri, nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan, setiap kali kuliah, nanya terus sama dosen, sampai dosennya marah-marah. Aduh, udah hampir benar-benar berat deh, hampir drop out. Tapi Tuhan Yesus tolong terus. Ya kan, ayo tetap jangan putus pengharapan, belajar terus sampai gurunya tuh udah paling kesel. Tiap kali saya nanya terus karena nggak ngerti bahasa Inggris. Ya, tapi satu hari Tuhan kasih hikmat. Waktu dalam praktikum kimia, saya kok kelihatannya digerakkan untuk membersihkan alat-alat itu. Setelah selesai itu murid-murid main tinggalin alat-alat praktikum itu begitu saja. Tapi kok saya digerakkan untuk bersihin. Saya bersihin satu-satu semua sampai dosennya tuh lihat, kok kamu lakukan gini? Akhirnya doa-doa itu jadi baik, simpati. Ya, terus ngajarin saya sampai saya akhirnya lulus sekolah. Saya percaya bahwa ini banyak hal-hal yang mujizat. Kita tetap setia mengasihi Tuhan, maka kita meraih satu kemenangan. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan sekolah, ya, kemudian bekerja, dan sampai hari ini semua oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari, ya, saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan, living in victory. Terimalah panggilan Tuhan, ya, ambil keputusan untuk hidup yang baru. Yang kedua, kita dipilih, kita siap terbuka untuk Roh Tuhan bekerja dengan banyak doa dan baca firman Tuhan. Tapi yang ketiga, tetap setia mengasihi Tuhan, dan saya percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama masuk dalam doa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kita satukan hati kita. Kita akan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan, lalu kita akan masuk dalam doa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dari hati kita yang paling dalam, kita katakan bersama-sama, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Banyak hal dalam kehidupan kami bisa mengalami banyak kepahitan. Tuhan, kalau kami hari-hari ini Tuhan, kami mau menerima panggilan-Mu. Artinya kami mau melepaskan banyak pengampunan ya Tuhan. Tuhan tolong, kami membutuhkan kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Untuk kami boleh belajar melepaskan pengampunan. Tuhan, untuk kami boleh melupakan apa yang telah di belakang kami, sehingga kami boleh terus maju ke depan Tuhan. Tuhan, kami mau buang segala hal-hal yang lama. Tuhan, kami tidak mau ingat-ingat lagi. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa melupakan. Untuk itu tolong Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami mengambil keputusan hari ini untuk menjadi manusia yang baru. Artinya manusia mau berharap dan terus mengandalkan-Mu Tuhan. Hari ini juga kami mau ambil keputusan yang kedua. Kami mau menerima Tuhan, menjadi orang-orang pilihan-Mu, yaitu terbuka terhadap roh Tuhan. Tuhan, kami mau buka untuk roh-Mu boleh masuk dalam hidup kami. Melalui doa-doa kami, melalui kami mau boleh membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mengundang untuk roh-Mu memenuhi hidup kami. Tuhan, kami bukan hanya mau Tuhan dipanggil, tapi kami mau juga dipilih oleh-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau bersedia untuk mengundang roh-Mu untuk masuk dalam hidup kami. Kami percaya kalau roh-Mu menguasai hidup kami, makanya banyak hal-hal yang ajaib yang terus Tuhan buat. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal Tuhan bisa buat. Terima kasih ya Bapa. Kau juga banyak mengajar kami untuk tetap setia, walaupun pergumulan demi pergumulan kami hadapi. Tuhan, baik itu sakit penyakit apapun, Tuhan, persoalan-persoalan ekonomi, Tuhan, kami mau tetap tekun dan setia mengasihi-Mu. Bukankah Kau yang telah berfirman bahwa Kau turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau tetap setia mengasihi Engkau, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, Bapa, Kau setia. Apapun yang terjadi, Kau sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Dan kami boleh siap untuk menjadi umat-Mu pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Bapa penuh kasih dan kemurahan atas setiap kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kami dapat beribadah secara online dan menerima berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang Kau tabur boleh tertanam dalam hati kami, sehingga tumbuh subur dan berakar kuat dan berbuah-buah lebat. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih atas hamba-Mu, Bapak Gembala Rayon 1A, Bapak James Selo Pranoto yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas Bapak James. Tutup bungkus Pak James dengan kuasa darah Kristus, baik dalam pelayanan dan pekerjaan,
berkati keluarga dan seisi rumahnya, bahkan keluarga besarnya, dan lindungi dengan kuasa-Mu yang sempurna. Biarlah tongkat gembala yang daripadamu boleh ada pada Bapak James, dan Tuhan juga tambahkan hati Bapak atas Bapak James. Curahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan atas Bapak James, karena dari sanalah berkat-berkat kami mengalir sebagai domba-domba-Mu. Seperti minyak di kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya. Tuhan berikan kesatuan hati yang kudus, baik dalam visi dan misi, yang akan membawa kami semakin fokus kepada Allah yang hidup, sehingga kami dapat menjadi terang akan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi negeri kami. Kami juga percaya bahwa Engkau berbelas kasihan turun atas negeri kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Berkati seluruh jajaran kabinet, dari pemerintah pusat sampai dengan juga daerah. Berikan hikmat marifat-Mu, persatuan dan kesatuan, agar penanganan COVID-19 dan krisis ekonomi dapat teratasi dengan baik dan tidak menjadi berkepanjangan. Kami juga berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, peneliti, agar diberikan roh kesabaran, ketekunan, roh kekuatan, sukacita, dan roh hikmat, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh sukacita, dan juga dapat menemukan obat antivirus COVID-19 ini dengan segera. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang berat Tuhan ringankan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, ada jawaban atas doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menaruh pengharapan-pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah online kita dengan doa berkat bersama. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saya ingin memberikan pengumuman sedikit. Sekiranya Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam kul-kul kami yang ada di Pondok Indah. Dan pada saat Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami, silakan menyampaikan pokok-pokok doa dan kami akan doakan bersama di dalam setiap kul-kul yang ada di Pondok Indah. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah online. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.